Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, channel yang membahas tentang perhandphonean. Nah, jika berbicara tentang brand yang fokus ke kelas harga entry level, jawabannya yaitu Infinix. Infinix selalu tampil berbeda ya, tampil berbeda dengan spesifikasi yang cukup tinggi, akan tetapi harga pun masih hanya 1 jutaan saja. Kali ini saya akan mereview, membongkar, mengotak-atik yaitu salah satu brand dari Infinix, tipe Infinix Hot 9 Play. Nah, di sini saya kembali mengingatkan untuk Anda subscribe channel ini dulu supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Putar dulu intronya. Produk Infinix selalu diterima di pasaran, termasuk dari Infinix Smart 3 ya, Smart 3, Smart 4 dan lain sebagainya sampai ke Hot 9 Play ini termasuk diterima di pasaran karena memang harganya itu hanya 1 jutaan saja. Kita dapat memiliki spesifikasi yang cukup tinggi. Karena itu tidak heran jika Infinix terus menghadirkan produk menarik di kelas harga ini ya. Salah satunya yaitu Infinix Hot 9 Play ini. Produk yang satu ini dijual hanya dengan harga 1,3an saja ya. Jadi 1,3 juta kita dapat memiliki Infinix Hot 9 Play ini ya. Nah, Infinix ini dirilis pada bulan April 2020 dengan menggunakan layar IPS LCD 6,6 inci 720 x 1600. Kita buka dulu untuk produk dari Infinix-nya ya. Nah, seperti ini produk dari Infinix ya. Jadi seperti ini, dia memiliki layar bagian depan seperti tetesan air seperti ini. Infinix Hot 9 Play ini menggunakan chipset MediaTek Helio A25. Infinix ini memiliki berat hanya 209 gram ya, jadi cukup ringan jika ditimbang dengan berat 209 gram ya. Ukuran dari layar Infinix ini memiliki ukuran cukup besar yaitu 6,82 inci dengan resolusi 720 x 1640 pixel. Infinix Hot 9 Play ini memiliki RAM 2 GB, internal 32 GB. Jadi RAM 2, internal 32 ya. Nah, yang lebih istimewa lagi yaitu Infinix ini memiliki 2 kamera ya. Jadi dengan resolusi yang pertama itu 13 megapiksel, yang kedua itu VGA. Untuk pengaplikasiannya Infinix ini kameranya 13 megapiksel yang wide-nya ya. Jadi VGA-nya untuk sensor cahaya rendah aja. Nah, untuk jumlah kamera selfie-nya memiliki kamera 8 megapiksel ya di atas ini. Oke, selanjutnya Infinix Hot 9 Play ini memiliki banyak varian warna. Yang pertama itu ada midnight black, jadi hitam. Selanjutnya ada quetzalcoatl ya, violet. Jadi kalau biru ini termasuk ocean wave ya. Jadi biru seperti di video ini. Yang bikin saya senang yaitu untuk kelebihannya Infinix Hot 9 Play ini yaitu memiliki kapasitas baterai yang sangat besar, yaitu berapa? 6000 mAh ya. Jadi di sini sudah ada 6000 mAh. Dengan kapasitas baterai yang cukup besar ini kita cukup berlama-lamaan dalam menghabiskan baterai tersebut. Jadi mungkin satu hari itu nggak cukup dalam menghabiskan baterai 6000 mAh itu jika dipakai dalam keseharian loh ya. Jadi Infinix Hot 9 Play ini cukup bersaing dalam kompetitor baterai ya. Jadi seperti itu. Baterai yang cukup besar jika Anda memperhatikan kebanyakan HP yang beredar di pasaran dengan kapasitas mungkin 4000 sampai 5000 mAh, tapi Infinix menghadirkan 6000 mAh. Jadi dilansir dalam TestWatch, ketahanan baterai ini sungguh luar biasa. Infinix Hot 9 Play dapat bertahan hingga 2 hari. Nanti 1 hari aja nggak cukup dalam menghabiskan baterai Infinix ini ya.
2 hari kita dapat menghabiskan baterai ini. Cukup elegan lah yang baterainya. Yang kedua yaitu ukuran layar sangat lega, dengan ukuran layar yang 6,82 inci dengan resolusi HD 720 x 1640 pixel. Layar menggunakan panel IPS LCD serta menghadirkan kerapatan pixel sebesar 263 ppi ya. Infinix Hot 9 Play ini masih mengusung desain waterdrop notch. Jadi seperti di gambar ini ya. Jadi dia tetesan air seperti ini, waterdrop. Nah, seperti ini. Berbeda dengan varian reguler yang sudah memiliki patch hole ya. Meskipun begitu, layar ini sudah mengisi hampir seluruh ruang dari sisi-sisi sehingga memiliki rasio bodi ke layar sebesar 82,4%. Selanjutnya untuk kelebihan dari Infinix 9 Play ini yaitu di saat kebanyakan HP lain menggunakan Android 10 biasa ya, Infinix Hot 9 Play ini dibekali dengan Android 10 Go Edition. Jadi apa sih yang membedakan kedua Android tersebut, yang 10 biasa dengan yang Go Edition ini? Maka kehadiran Go Edition ini diklaim mampu membuka aplikasi serta berpindah-pindah aplikasi 10% lebih cepat daripada yang biasa ya. Fitur-fitur serta UI tidak jauh berbeda, hanya saja Anda dapat ditawarkan berbagai pre-installed aplikasi yang merupakan varian Go-nya ya. Jadi seperti itu perbedaannya ya. Jadi diklaim lebih cepat aja dalam membuka pengaplikasian. Selanjutnya yang tak kalah keren lagi yaitu Infinix Hot 9 Play ini memiliki performa chipset yang cukup oke. Satu kegiatan yang tidak pernah luput dari kebiasaan muda-mudi bermain game ya. Jadi Infinix Hot 9 Play ini sendiri adalah salah satu HP pilihan karena Infinix Hot 9 Play ini memiliki chipset yang dihadirkan pada dalam HP ini yaitu Helio A22 ya, dengan fabrikasi NM-nya 12 nm. Chipset ini disertai dengan kartu pengolah grafis PowerVR GE8300 dengan menghadirkan konfigurasi quad-core yang terdiri ARM Cortex A53 dengan berkecepatan 2.0 GHz ya. Sebagai perbandingan, Helio A22 ini setara dengan Snapdragon 429. Nah, yang cukup berkesan membuat saya senang yaitu yang pertama itu tampilannya yang cukup berkelas ya. Jadi seperti ini tampilan dari kamera belakang dari Infinix Hot 9 Play ini sungguh tidak terlihat bahwa HP ini HP murahan ya. Hal ini terkait dengan desain bodi belakang yang membuat motif garis-garis sehingga terlihat seperti potongan berlian. Desain dari Infinix ini dinamakan game cut tekstur ya. Nah, begitulah sederet dari keunggulan-keunggulan smartphone Infinix Hot 9 Play ya. Nah, sebelum melangkah ke apa saja sih kekurangan dari Infinix Hot 9 Play ini, saya kembali lagi mengingatkan untuk Anda subscribe channel ini dulu agar supaya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten tentang perhandphonean ya. Selanjutnya kita kuak untuk kekurangan Infinix Hot 9 Play ini. Oke, yang pertama kekurangan dari Infinix Hot 9 Play ini yaitu memori internal dan RAM itu tergolong kecil, dengan memori RAM yaitu 2 GB dan dengan internal 32, yaitu dia dibekali dengan chipset Helio A22 itu kurang, menurut saya kurang, karena memang dengan internal 2 GB kita bisa apa, masih belum perfect lah dalam bermain game kan ya. Jadi seperti itu kekurangan dari Infinix Hot 9 Play yang pertama ya. Jadi menurut saya masih kurang, dengan spesifikasi RAM 2 GB saja masih kurang itu. Untuk kekurangan yang kedua yaitu dalam pengecasan handphone ini tergolong sangat susah pengecasannya, karena memang tergolong baterai dari Infinix Hot 9 Play ini kan 6000 mAh. Jadi memang susah jika pengecasan ini dilakukan karena memang cukup besar baterainya. Ini kadang-kadang harus 3,5 jam ya, jadi 3,5 jam dalam pengecasan Infinix Hot 9 Play, karena memang belum dibekali charge model fast charging ya. Jadi kecepatan charge masih seperti biasa seperti ini, memiliki charging dengan ampere yaitu
hanya 2 ampere. Jadi menurut saya masih kurang, karena memang 2 ampere ini jika mengisi baterai 6000 mAh wajar, kalau memang butuh waktu 3,5 jam untuk full baterainya ya. Jadi baterai badak, akan tetapi nggak ditunjang dengan pengisian yang cepat ya. Yang ketiga yaitu tidak ada stabilizer dalam kamera ya. Jadi jika kita memvideokan sesuatu itu masih amatir gitu, jadi masih goyang-goyang, masih amatir. Memang untuk kelas harga 1 jutaan menurut saya memang wajar sih kalau nggak ada stabilisasi dalam kamera itu. Oke, selanjutnya salah satu kelemahan dari Infinix Hot 9 Play ini menurut saya kurang bagus kalau speaker musiknya berada di atas ini ya. Jadi menurut saya kurang perfect lah kalau memang speaker taruh di atas itu, karena ini gabung ya, speaker telepon dengan speaker musik itu gabung di atas. Jadi di situ saya cukup mengeluh lah kalau memang speaker telepon dengan speaker musiknya digabung di atas itu ya, karena memang dari segi suaranya saja memang cukup lambat seperti ini suaranya. Jadi dia di atas gini ya, bukan di bawah, bukan di samping, memang speaker musiknya berada di atas. Jadi maka kita bongkar dulu ini ya, ini plastiknya kita bongkar dulu dengan tempered glass. Kita bongkar dulu ya, tempered glass kita bongkar dulu, tempered glass yang asli ini. Nah, oke, asli ini terbuat dari bukan kaca ya, ini akan tetapi ini plastik tipis, jadi mudah digantinya ya, karena kita ini direkomendasikan untuk mengganti ini dengan kaca tempered glass, jadi agar supaya terhindar dari jatuh dari ketinggian, agar tidak pecah langsung ke touchscreen-nya ya. Jadi diganti tempered glass yang jenis kaca. Nah, begitulah untuk kekurangan dan kelebihan dari Infinix Hot 9 Play. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda memang yakin untuk memilih Infinix Hot 9 Play ini? Apakah rekomendasi Infinix Hot 9 Play ini untuk harian? Saya merekomendasikan untuk Infinix Hot 9 Play ini untuk harian, karena memang dengan harga yang entry level, jadi Infinix Hot 9 Play ini cukup mewakili lah spesifikasi yang tinggi dengan desain yang berkelas seperti ini, akan tetapi cuma memiliki harga 1 jutaan saja. Nah, akan tetapi jika Anda memang kebutuhannya untuk bermain game, untuk suatu alat untuk bermain game, mungkin saya kurang rekomendasi karena memang pada dasarnya HP ini memang bukan untuk bermain game, akan tetapi untuk pasarannya untuk pasar entry level saja, jadi memang mengusung spesifikasi yang pas-pasan saja. Nah, oke, cukup sekian video review dari Infinix Hot 9 Play ini, semoga bermanfaat. Saya kembali mengingatkan untuk Anda subscribe channel ini agar supaya tidak ketinggalan video-video review berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.